Cerita cinta, ternyata istriku CEO. Bab 15. Bibir Bumul terlihat bergetar, wanita parubaya itu kelihatan sangat tertekan dengan apa yang akan dia ucapkan. Viola yang melihat itu, meminta Airin untuk duduk sebentar. Airin, kamu duduk dulu di sana ya. Nanti sebentar lagi baru kita pulang. Airin mengangguk. Kini tatapan Viola kembali pada Bumul, yang terlihat sedang menghela nafasnya dalam-dalam, sepertinya ada sebuah kata-kata yang tertahan di tenggorokannya. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa begitu sesak, dan ada tatapan sedih juga beban yang mendalam, tapi entah apa itu. Ini soal Yani, ucap Bumul tersendat-sendat. Yani, ada apa sama almarhum, Bu? Pokoknya kamu harus hati-hati, Viola. Di desa ini, banyak yang main belakang, Bumul segera memperingatkan Viola. Viola semakin bingung dengan ucapan Bumul yang setengah-setengah. Main belakang ini apa maksudnya, Bu? Mendengar pertanyaan Viola bukannya melanjutkan ceritanya, Bumul malah menangis. Air matanya tidak dapat dia bendung lagi, entah apa yang membuat ia sampai terisak seperti itu. Namun dalam detik berikutnya, wanita parubaya ini melepaskan sebuah kalung perak dari lehernya sendiri lalu memberikannya pada Viola. Apa ini, Bu? Tanya Viola. Kamu pakai kalung ini ya, dan jangan sampai lupa ibadah. Insya Allah, kamu bakalan baik-baik aja, pinta Bumul, seraya menghapus air matanya. Viola masih belum mengerti apa yang Bumul maksud, tapi ia mengangguk dulu untuk menghormati wanita itu. Oke. Tapi apa hubungannya sama Yani, Bu? Bumul menghela nafasnya dengan berat. Kesini, biar ibu bisikin. Pinta Bumul, yang lalu mendekat pada telinga Viola. Orang-orang di sini banyak yang main san. Wah, rupanya kamu di sini. Suara itu terdengar tiba-tiba dari arah samping, membuat Viola dan Bumul menoleh bersama, menghentikan ucapan Bumul. Mereka berdua sedikit terkejut saat melihat siapa yang datang menghampiri. Langkahnya terlihat penuh dengan kemarahan, dan mata orang itu berkilat-kilat bagai petir yang ingin menyambar. Bumul sampai menelan salivanya dengan berat, ketika melihat ekspresi orang itu. Juga terlihat seorang gadis yang mendampingi langkah orang itu dengan aura yang tidak kalah menyala marah. Bu Endah, kutip Bumul sedikit menunduk takut. Tapi tidak dengan Viola, gadis ini hanya mengerling malas. Sambil melipat tangan, menyambut kedatangan Bu Endah dan Bulan. Astaga, rupanya kalian di sini. Bentak Bu Endah menunjuk pada Faiz dan Airin. Bumul semakin ketakutan melihat ekspresi mantan besannya, dia bahkan mundur selangkah seakan tidak ingin berurusan dengan wanita menyeramkan itu. Sementara Viola malah menguap, saat Bu Endah melotot tajam ke arahnya. Juga Bulan yang nampak sangat kesal dengan gadis kota ini. Ibu, kesini juga, Bu. Kompak banget ya kita, cocok dah jadi keluarga, sahut Viola santai saja. Cuy, najis, pekik Bulan, sambil meludah ke tanah. Viola melirik tajam ke arah Bulan, dia sudah bisa merasakan kalau akan terjadi pertengkaran hebat di tempat ini. Kini tatapan Viola beralih pada Faiz dan Airin, mereka juga terlihat ketakutan melihat ekspresi Bu Endah. Dan Viola tidak ingin mengganggu mental kedua anak itu. Faiz, panggil Viola. Iya. Di depan sana, rental komputer masih buka tuh. Kamu ajak Airin main game sana. Atau nonton YouTube, kamu bisa kan? Nanti kalau urusan sama kupret-kupret ini udah selesai, aku panggil ya. Ucap Viola dengan tegas. Bisa, Lia bisa, ayo Airin. Faiz menerima uang yang Viola berikan, lalu segera menyeberang jalan membawa Airin untuk menjauh dari sana. Oh, jadi kamu mulai manjain anak-anak itu ya? Anak kecil udah disuruh rental komputer, disuruh main game pula. Kamu ini mau menjerumuskan mereka ya? Bentak Bu Endah mulai bernada tinggi. Viola hanya tersenyum miring, mengunyah permen karet yang tadi ia beli. Dan menunjukkan ekspresi santai saja, membuat Bu Endah selalu geram dengan tingkah laku Viola. Bulan, panggil Bu Endah. Iya, Mak. Cepat kamu adukan ini sama si Aldi, telepon dia. Biar dia tahu kelakuan istri barunya ini kayak gimana, pinta Bu Endah, menyuruh Bulan. Oke, Bu. Bulan nampak mengeluarkan ponselnya, langsung menghubungi Aldi dengan tidak sabaran.
Sementara Viola hanya tertawa kecil melihat Bulan, tapi tidak dengan Bu Mul yang menatap takut pada Bu Endah dan Bulan. "Viola, mending kita pergi dari sini," pinta Bu Mul. "Ibu tenang aja ya," sahut Viola sambil menepuk pundak Bu Mul. Kini Viola kembali menoleh pada Bulan, ia kembali melipat tangan dan masih sibuk mengunyah permen karet. "Gimana, diangkat?" tanya Viola dengan santai. Wajah Bulan langsung cemberut, dan berkali-kali mengulang panggilan itu tapi tetap tidak diangkat oleh Aldi. Viola tertawa terbahak-bahak, karena melihat Bulan yang semakin terlihat kesal. "Hahaha, ya enggak bakalan diangkat lah. Telepon dari kamu itu nggak penting buat dia, makanya dia males buat angkat," ejek Viola. Bulan yang mendengar ejekan itu segera melangkah ke depan Viola, dengan jari yang siap menunjuk-nunjuk wajah Viola, ia mendorong bahu Viola terlebih dulu. Apa kamu bilang? Aku enggak penting buat Kang Aldi. Aku ini perempuan yang paling dekat sama dia selama ini tahu. Ia dekat, tapi enggak dianggap," tegas Viola tanpa rasa takut sama sekali. Bulan semakin melebarkan mata. "Awas ya kamu, aku bakalan kirim pesan suara sama Kang Aldi, biar nanti kalau dia dengar pesan suara aku ini, Kang Aldi bisa kasih pelajaran sama kamu," ancam Bulan. Jangan dong. Nanti kalau aku dikasih pelajarannya di atas ranjang, kamu sendiri yang nyesel," ledek Viola santai saja. "Ih, pede, mana mungkin Kang Aldi itu nafsu sama kamu, ngaca dong. Kamu aja cacat kayak gitu, masih berani mimpi mau ditidurin sama Kang Aldi." "Hardik Bulan, kamu lihat aja nanti, Bulan. Apa perlu aku rekam adegan panas aku sama Bang Aldi? Terus aku kasih deh ke kamu sebagai kenangan," ejek Viola lagi. "Kamu, Bulan, semakin kebakaran jenggot." Suasana menjadi tegang di sana, apalagi saat amarah Bulan semakin meledak-ledak di dalam dadanya. Bu Mul menarik-narik tangan Viola, mengisyarat agar dia tidak melanjutkan perdebatan ini. "Viola, udah yuk, gak apa-apa, Bu, tenang aja." Viola kembali menepuk punggung Bu Mul untuk menenangkan wanita itu. Bulan terlihat semakin geram, sampai mengepalkan tangannya sendiri. "Dasar perempuan cacat enggak tahu malu. Kepedan mampus kamu itu," sarkas Bulan lagi. "Daripada bertahun-tahun ngarepin, tapi enggak pernah dianggap. Kasian," sindir Viola sambil tersenyum meledek. "Dasar sialan." Plak, tangan Bulan melayang ke arah Viola, namun dengan cepat Viola menangkapnya dan malah menggenggam pergelangan tangan Bulan dengan erat. "Ah, sakit," pekik Bulan, saat nyeri mencengkram tangannya. Bulan buru-buru menarik tangannya sendiri, lalu mendekat pada Bu Endah. Sakit, Mak," rengek Bulan, membuat Bu Endah kini yang maju. Viola, kamu itu makin semena-mena ya jadi orang. Ingat dong, hei, kamu itu cuma orang luar, yang secara licik masuk ke keluarga ini. Malah berani kamu begitu sama adiknya Aldi, Bulan ini adik kesayangannya Aldi tahu," ujar Bu Endah sambil mengelus tangan putrinya. Viola hanya manggut-manggut, benar-benar tidak terdistraksi sama sekali. Bu Mul sungguh sangat terkejut dengan reaksi Viola. Sikap Viola menghadapi Bu Endah dan Bulan, sangat jauh berbeda dengan sikap Yani ketika dahulu. Dulu keponakannya itu hanya diam dan menunduk, saat Bu Endah tengah marah-marah padanya. Bahkan sampai ditampar atau dijambak, almarhum keponakannya itu tidak pernah membalas sama sekali. "Viola, kamu..." Bu Mul menggeleng kepala. "Kenapa?" tanya Viola sambil mengunyah permen karet di mulutnya. "Tuh lihat, Mul, kelakuan istri barunya Aldi. Emangnya modelan begini cocok jadi keluarga kita? Bener-bener beda jauh dari sifatnya Yani," ujar Bu Endah, bicara pada Bu Mul. "Ya kan emang aku bukan dia, ngapain aku contoh Yani yang mau aja dianiaya sama kalian sampai mati?" Celetuk Viola, seketika membuat Bu Mul teringat lagi akan sesuatu. Wanita ini terpaku menatap Viola dengan mata yang berair. Sungguh tidak menyangka sama sekali, kalau kalimat itu akan keluar dari bibir Viola dengan begitu gampangnya. Viola yang melihat Bu Mul menangis merasa sedikit bersalah, lalu merangkul pundak wanita parubaya itu dengan penuh penyesalan. Bu, maaf. Viola enggak bermaksud kayak gitu. Tuh kan, kamu itu emang bener-bener kejam ya, Viola. Udah menganiaya Bulan, nyakitin hati Bu Mul juga. Dan ini, Bu Endah melemparkan kartu ATM Aldi kepada Viola. "ATM ini kosong isinya tahu.
Kamu rampok semua duitnya ya? Hah? Hardik Bu Endah lagi, menarik atensi beberapa orang yang ada di sana. Kosong, kan aku sisain 1 juta buat ibu, kurang baik apa coba aku jadi menantu. Viola menggedikkan bahu, dasar kurang ajar kamu ya. Mana cukup 1 juta, belum lagi untuk kebutuhannya bulan, hardik Bu Endah. Makanya, Bu, punya anak gadis itu disuruh kerja dong. Masa cuma numpang hidup doang kerjaannya, gak guna banget, sarkas Viola, sambil memutar matanya malas. Kamu ini bener-bener minta dihajar ya. Bu Endah ingin meraih rambut Viola, tapi lagi-lagi Viola lebih cepat, lah menepis tangan Bu Endah dengan kasar, hingga wanita itu terhuyung ke belakang. Ada apa ini ibu-ibu? Seorang tukang parkir mendekat ke arah mereka, karena melihat keributan di depan minimarket itu. Bu Endah lekas menunjuk wajah Viola tanpa ragu sama sekali. Sementara Viola kembali menoleh pada Bu Mul. Ini, Mang, dia ini rampok, tukas Bu Endah tanpa pikir panjang. Rampok, kutip bapak-bapak itu, sambil memindai penampilan Viola dari atas sampai bawah. Maaf, kenapa atuh bisa disebut rampok? Seorang bapak-bapak lain ikut nimbrung dan bertanya. Ya gimana enggak ngerampok, orang uang saya diambil semua sama dia, apalagi namanya kalau bukan rampok. Seru Bu Endah masih dengan nada menuduh. Viola masih diam, tapi dalam detik berikutnya gadis ini melepaskan tangannya dari punggung Bu Mul, dan berdiri dengan tegak menatap satu persatu dari bapak-bapak di sana. Jelas mereka semua yang ada di situ meragu dengan pernyataan Bu Endah. Tidak mungkin jika seorang perampok masih berani berdiri dengan tegas seperti itu, bahkan tidak terlihat takut sama sekali. Bu Endah mulai keringat dingin melihat ekspresi Viola yang mulai garang, tatapan matanya menunjukkan kengerian dan kemarahan yang luar biasa. Bapak-bapak, tunggu apa lagi? Udah seret dia ke kantor polisi, dan suruh dia buat ngembaliin semua uang saya. Pinta Bu Endah, suaranya sedikit bergetar. Kalau ada yang berani maju dan menyentuh saya, maka saya pastikan, kalian semua yang bakalan saya laporin ke polisi. Ancam Viola tanpa rasa takut sedikit pun. Salah satu bapak-bapak di sana menyadari, sepertinya ada konflik internal yang sedang terjadi di sini. Maaf ibu-ibu, sebenarnya ada masalah apa di antara kalian? Sebaiknya diselesaikan di rumah secara kekeluargaan. Jangan teriak-teriak di kampung orang seperti ini, apalagi ini udah malam, pinta salah satu bapak-bapak. Tapi, Pak, dia itu udah ngerampok semua uang saya cuman mau hak saya balik kok. Bu Endah masih gigih bicara begitu. Viola tertawa getir, sambil menggeleng kepala. Ibu, mau aku balikin semuanya, supaya ibu malu sama mereka, hah. Mendengar ancaman itu, Bu Endah hanya diam, ia semakin mundur hingga tidak sadar kakinya sudah ada di aspal. Tit, woi, minggir dong, bentak seorang pengendara motor, membuat jantung Bu Endah hampir melompat dari tempatnya. Hahaha, karmanya langsung dibayar kontan, sindir Viola dengan tawa puas. Bu Endah masih tersengal-sengal karena kaget bukan main, membuat hatinya semakin dongkol apalagi mendengar suara tertawa Viola yang menggelegar. Ya ampun, ibu, hati-hati dong, ujar salah satu bapak-bapak. Ini gara-gara bapak-bapak semua sih. Kenapa diem aja ngeliat perampok ini? Udah tangkep dong, bapak-bapak. Desak Bu Endah semakin menggebu-gebu. Dia bukan perampok, bapak-bapak. Dia ini menantu saya, ucap Bu Mul, yang membuat Viola kaget, karena tiba-tiba saja ekspresi wajah Bu Mul berubah jadi tegas. Ibu, lirih Viola. Kini tatapan mata Bu Mul mantap kepada bapak-bapak yang ada di sana, membuat mereka semua yang ada di sana terdiam dan saling bertukar pandang. Jadi maaf, Bu, kalau ini masalah keluarga, kami enggak akan ikut campur, tapi tolong jangan bikin ribut di sini ya. Pinta salah satu bapak-bapak lagi. Maaf karena udah bikin keributan di tempat ini, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Bu Mul menarik tangan Viola untuk pergi dari sana. Namun belum sampai 5 langkah mereka pergi, Bu Endah segera bersuara lagi. Tunggu dulu, enak aja main pergi-pergi aja, balikin dulu uang saya. Mata Viola kembali melirik tajam pada mertuanya ini, namun tiba-tiba tangan Bu Mul mencegah Viola untuk maju, terlihat tatapan Bu Mul juga berubah pada Bu Endah sepertinya rasa takut sudah menghilang dari sana. Uang, kutip Bu Mul, dengan tatapan tegasnya.
Bu Endah terdiam dan nampak bingung, matanya melirik pada Bulan seolah ingin bertanya pada putrinya itu, tentang apa yang terjadi pada Bu Mul. Namun terlihat Bulan juga hanya menggeleng kepala karena tidak tahu apa yang terjadi. Seakan ada kekuatan baru yang merasuk ke tubuh wanita parubaya itu. Iya, uang saya yang udah dirampok sama perempuan cacat itu, Bu Endah menunjuk pada Viola. Dengan tegas Bu Mul menepis tangan Bu Endah, dan melotot ke arahnya. Jangan sembarangan kamu ya. Uang dalam atem itu punya menantu saya yang udah dikasih sama suaminya. Viola itu istrinya, jadi dia lebih berhak daripada kamu yang cuma ibu tiri. Paham kamu? Bukan hanya Bu Endah, tapi Viola juga terkejut bukan main dengan perubahan sikap Bu Mul. Wanita parubaya ini seolah berubah, ini bagai bukan dirinya lagi, tapi masih dalam raga yang sama. Suasana hening untuk sesaat, bapak-bapak di sana juga hanya diam menunggu reaksi Bu Endah yang selanjutnya. Dan benar saja, dalam detik berikutnya Bu Endah mendorong pundak Bu Mul, membuat wanita ini sedikit terhuyung ke belakang. Heh, jangan sembarangan kamu ya, dari dulu. Aldi itu selalu mempercayakan uangnya sama saya sebagai ibunya. Karena saya yang berhak atas Aldi dan segala yang dia punya, hardik Bu Endah dengan mata yang melotot dan bibir yang bergetar. Mata Bu Mul kembali berkaca-kaca, tapi kali ini dengan kilat kemarahan yang tersirat di sana. Bu Mul mengangguk marah, lalu ia menunjuk wajah Bu Endah. Saya menyesal. Saya sangat menyesal karena dari dulu cuma diam aja, sampai keponakan saya jadi korban atas kelicikan kalian berdua. Tapi saat ini, saya enggak akan membiarkan siapapun jadi korban kalian lagi. Termasuk Viola, tegas Bu Mul. Mendengar itu Viola membulatkan mata. Apa maksud ibu ngomong gitu? Bu Endah terkejut bukan main saat ucapan bagai cambuk itu keluar dari bibir Bu Mul, tapi sebelum Bu Mul sempat menjawab Bu Endah gegas menyela. Heh, Mul, kamu udah dibayar ya sama Viola buat berpihak sama dia, Ham. Segitunya kamu belain orang asing dibandingkan teman satu sekolah kamu ini. Oke, gak masalah, Mul. Tapi enggak perlu pakai nuduh orang segala dong. Oceh Bu Endah, nuduh kamu bilang, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalian emang sering bikin Yani menderita. Wajah Bu Endah semakin pucat, beban besar seakan menindih tubuhnya. Heh, semua orang juga tahu kalau kamu bekas orang enggak waras. Dari dulu teriak-teriak kalau Yani dibunuhlah, disantetlah. Itu semua cuma halusinasi kamu aja, karena kamu bekas orang gila. Ejek Bu Endah. Dada Bu Mul terasa sesak, seakan rasa sakit menusuk jantungnya. Bu, ibu kenapa? Tanya Viola yang langsung membantu. Melihat kesempatan itu, Bu Endah tidak ingin terlalu lama berada di dekat Bu Mul. Tuh kan, mau angot itu mah. Bulan, udah yuk kita pergi dari sini. Daripada ngurusin orang yang bakal angot gilanya. Ayo, Mak, mereka berdua segera pergi dari sana. Tunggu Endah. Mau kabur kemana kamu? Hah! Tiba-tiba Bu Mul berteriak, membuat semua orang kaget. Kamu yang udah bunuh keponakan saya. Ngaku kamu Endah. Bersambung. Nantikan keseruannya di bab selanjutnya.